Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang sangat saya hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa laksanakan aktivitas di pagi ini dengan beliau Al-Ustaz Ainur Rafiq. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah Sehat baik. ya? Oke, alhamdulillah. Tapi gini Ustaz, ini terkadang ketika kita bertemu dengan seseorang itu ya ada yang bertanya, bahkan ada kejadian di pribadi masing-masing itu terlalu mempermudah ya, mempermudah dalam karena terlalu bebasnya pergaulan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga di situ ada sebagian kalau diistilahkan oleh orang-orang itu kecelakaan, sebetulnya itu kecelakaan. Sehingga dia itu ada yang hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Ya. Lalu mempunyai keturunan. Ya. Terus itu istilahnya bagaimana seperti itu? Anaknya, kalau terjadi hamil di luar nikah, Ustaz, di luar pernikahan yang sah menurut agama, otomatis anaknya itu kalau dalam syariat disebut anak zina, Ustaz. Oh, anak zina, anak zina. Apa itu anak zina itu bagaimana, Ustaz? Anak zina itu artinya anak yang dihasilkan di luar pernikahan. Hubungan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah menurut agama. Begitu kan? Ya, sehingga anaknya itu disebut anak zina. Kenapa disebut anak zina? Sebenarnya istilah anak zina itu sendiri kayaknya kurang ya. Artinya perbuatan zina yang menghasilkan anak. Sehingga disebut anak zina, biasanya di masyarakat seperti itu, anak zina. Terus bagaimana status anak itu? Bagaimana, apa sama seperti yang lain atau bagaimana? Tentang anak zina ini, dalam tanda kutip ya, inilah kita harus paham dan mengetahui terhadap efek besar oleh zina, perbuatan zina itu sendiri, Ustaz. Di samping zina itu adalah merupakan dosa besar, ya, dosa besar, efeknya juga akan berkepanjangan pada anaknya. Anak sendiri itu nanti satu, dia itu tidak akan bernasab kepada ayah biologisnya. Itu secara syariat. Meskipun si anak itu dia yang katakanlah dialah yang mengusahakan, yang punya benih dia. Tapi karena di luar pernikahan, maka secara syariat satu, dia bukan ayahnya. Itu nasabnya yang pertama. Kemudian yang kedua, efeknya, karena dia itu tidak terhitung sebagai orang tuanya secara nasab, otomatis dia itu tidak bisa sebagai wali saat melakukan pernikahan si anak kelak. Orang tuanya itu. Kalau anaknya itu perempuan. Betul. Jadi yang pertama dia itu akan gimana tadi? Yang pertama dia itu sebagai statusnya. Putus ini tadi ya, diedit ya, yang ini ya. Yang pertama dia itu statusnya. Statusnya dia akan menjadi anak yang zina. Masuk itu tadi itu. Begini Ustaz ya. Terkadang ada yang tanya gini tanya. Ambum ya Tad. Begini Ustaz, terkadang ada yang bertanya. Nanti diputus tuh. Kalau anak zina tuh apa bisa masuk surga gitu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Oh, anak zina apa bisa surga ya? Iya. Ya bisa. Kalau anak surga matanya namanya surga. Jauh-jauh kan. Surga. Deki mengarahkan orang untuk berbuat zina. Iya. Biar orang takut. Jangan Pak Anu biar takut kan. Dari mana ya? Satu, statusnya dia itu secara nasab tidak akan bersambung pada ayahnya.
Yang kedua, karena memang tidak nyambung, dia tidak bisa menjadi wali dari anaknya saat pernikahan. Oh, gitu. Ya itu. Nah itu kalau dianya sendiri. Ya. Dan sendiri ya terkadang ada yang bertanya seperti itu, merasa dirinya tuh rendah, padahal kita sama-sama makhluk Tuhan. Nah, cuma itu takdir yang beda, sehingga dia tuh agak apa ya, kecil hati mungkin ketika bersama itu, merasa dirinya tuh tidak sama dengan yang lain. ya. Sehingga Benar, begini, benar. di benaknya tuh timbul gini, apakah anak yang seperti ini masuk surga lagi, itu bagaimana ya Ustaz tentang ini? Ya, gini Ustadz ya. Yang jenengan sampaikan itu sangat benar sekali. Itu salah satu efek yang ketiga Ustadz, menyebabkan si anak itu akan rendah diri Ustadznya. Ya. Karena akan terpikirkan oleh orang-orang sekitarnya, wah itu loh anak zina. Dulu sebelum nikah dia tuh sudah lahir duluan. Nah, anaknya kan rendah diri, seperti itu. Kemudian untuk apakah dia nanti belakangnya kan masuk surga, itu akan tergantung pada amal perbuatannya Ustaz. Sama dengan manusia yang lain di hadapan Allah, semua itu akan sama. Karena itu yang berbuat adalah orang tuanya Ustaz. Antara si laki-laki dan perempuan ini yang telah melakukan perzinahan. Sedangkan si anak ini hanya sebagai korban lah. Sebagai korban buah dari perbuatan orang tuanya. Untuk dia bukan masuk dia sendiri ya, bukan gitu ya. Iya, betul. Untuk dia masuk surga, maka dia itu akan tergantung pada amal perbuatannya nanti. Wallahu a'lam. Ya, dari itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Dan nanti kalau dia itu menikah, siapa menjadi walinya? Kalau dia tidak punya, misalkan yang terlahir seperti itu, naudzubillah, semoga semuanya selalu Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari hal itu. Kalau itu perempuan, lalu yang menjadi walinya siapa kalau menikah? Untuk menjadi wali, ya, untuk orang normal kan biasanya ayahnya. Ya. Kalau tidak ada ayahnya, kakeknya, ya, dan seterusnya. Untuk anak zina ini karena nasabnya tidak terhitung, ya dianggap dalam syariat, otomatis yang menjadi wali itu adalah nanti hakim. Karena ya kan hakim adalah waliyuman la waliyalah, gitu kan. Sehingga nanti ayahnya sendiri tidak berhak untuk menikahkan. Yang menikahkan nanti adalah wali hakim. Kalau dalam saat ini koordinasinya ke KUA lah, ke KUA nanti, ke penghulu di KUA gitu Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz? Kiranya orang itu tidak mempermudah, tidak terlalu mudah dalam melakukan hal yang seperti itu ya, yang jelas nono itu bagaimana kira-kira Ustaz? Maksudnya agar seorang itu tidak terjerumus ke zina, mudah terjerumus dalam perbuatan seperti itu. Ini untuk saat ini di dunia yang seakan semakin dekat ya, yang jauh seolah-olah ada di dekat kita dengan akibat kemajuan teknologi yang tidak terbendung seperti sekarang. Banyak hal yang kita akses di internet, tuh kita harus menjaga anak-anak kita Ustaz. Bagaimana kita harus arif, bijaksana untuk mengarahkan anak-anak kita, pendidikannya, pergaulannya. Maka ya kita sarankan anak itu di pesantren Ustaz ya. Pesantren. Gitu. Ya, di pesantren itu insya Allah akan lebih aman daripada tempat yang lain. Ya. Karena di sana pergaulannya agak dibatasi lah, tidak sebebas-bebasnya di luar seperti itu. Oh ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, demikian para pemirsa, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut apa? Penuh dengan sandiwara, Ustaz. Ayo, Quran. Quran sampai ngedit.